Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu Apoteker Maya Afriani MSc, selaku dosen mata kuliah farmakoterapi, saraf, kardio, dan endokrin. Serta teman-teman yang hadir dalam pemaparan presentasi kali ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Adina Sahara Agustin selaku moderator, serta teman-teman yang akan menyampaikan materi tentang diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2, di antaranya ada Marnanda Sabila dan Akmal Aditya. Selanjutnya, untuk pokok bahasan yang akan kita jelaskan, ada pengertian diabetes mellitus, klasifikasi diabetes mellitus, penyebab diabetes mellitus, gejalanya, komplikasinya, pemeriksaannya, pengobatan, dan studi kasus. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke pemaparan pertama, yaitu pengertian diabetes mellitus yang akan dijelaskan oleh teman saya, Akmal Aditya. Dipersilakan. Pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau kencing manis merupakan penyakit menahun yang dapat diderita seumur hidup. Diabetes mellitus disebabkan gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau hiperglikemia yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin pankreas. Next. Adapun klasifikasi diabetes mellitus, yang pertama ada DM tipe 1. Penyakit kronis ditandai dengan ketidakmampuan tubuh untuk menghasilkan insulin diakibatkan rusaknya sel beta pankreas. Disebut autoimun karena sistem imun tubuh menyerang sel pankreas. DM tipe 1 sering terjadi pada masa anak-anak, tetapi dapat berkembang pada orang dewasa. Yang kedua ada DM tipe 2. Ditandai dengan cacat progresif dari fungsi sel beta pankreas yang menyebabkan tubuh tidak dapat memproduksi insulin dengan baik. Tubuh tidak lagi dapat memproduksi insulin yang cukup untuk mengimbangi terganggunya kemampuan untuk memproduksi insulin. DM tipe 2 sering terjadi pada usia pertengahan dan orang tua. Adapun penyebab diabetes mellitus, diantaranya yang pertama ada keturunan. Kelainan gen dapat mengakibatkan tubuh tidak dapat memproduksi insulin. Yang kedua, obesitas. Peningkatan massa adipose dengan resistensi insulin mengakibatkan terganggunya proses penyimpanan lemak dan sintesa lemak. Yang ketiga, prevalensi diabetes mellitus meningkat seiring dengan pertambahan usia. Yang keempat, merokok merupakan faktor risiko independen dan dimodifikasi untuk diabetes. Yang terakhir ada ras. Beberapa ras manusia di dunia punya potensi tinggi untuk terserang diabetes mellitus. Adapun gejala-gejala diabetes mellitus. Yang pertama, poliuri atau sering buang air kecil. Hal ini dikarenakan kadar gula darah melebihi ambang ginjal, lebih dari 180 mg, sehingga gula akan dikeluarkan melalui urin. Yang kedua, polifagi atau cepat merasa lapar. Nafsu makan meningkat dan merasa kurang tenaga. Insulin menjadi bermasalah sehingga pemasukan gula ke sel-sel tubuh kurang. Yang ketiga, berat badan menurun. Tubuh tidak mampu mendapat energi yang cukup dari gula karena kekurangan insulin. Tubuh akan mengolah lemak dan protein di tubuh untuk diubah menjadi energi. Nah, selanjutnya, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Marnanda. Dipersilakan. Selanjutnya ada komplikasi.
diabetes mellitus. Di antaranya yang pertama itu ada komplikasi makrovaskular, komplikasi yang mengenai pembuluh darah arteri yang lebih besar sehingga menyebabkan arteriosklerosis. Yang kedua ada komplikasi mikrovaskular, yaitu komplikasi yang mengenai pembuluh darah arteri yang lebih besar sehingga menyebabkan arteriosklerosis. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan diabetes mellitus. Macam pemeriksaan diabetes mellitus yang dapat dilakukan yaitu yang pertama pemeriksaan gula darah sewaktu yaitu GDS. Yang kedua pemeriksaan gula darah puasa yaitu GDP. Yang ketiga pemeriksaan gula darah 2 jam prandial yaitu GD2PP. Yang keempat ada pemeriksaan HbA1c. Yang kelima pemeriksaan toleransi glukosa oral yaitu TTGO. Next. Selanjutnya ada pengobatan diabetes mellitus. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk penderita diabetes mellitus yaitu dengan terapi insulin, mengkonsumsi obat diabetes, mencoba pengobatan alternatif, menjalani operasi, dan memperbaiki lifestyle, yaitu pola hidup sehat, dengan memakan makanan yang bergizi atau sehat dan berolahraga. Selanjutnya ini ada studi kasus, yaitu pasien seorang wanita bernama Hana berusia 54 tahun memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2 selama 5 tahun. Dia bercerai, memiliki 2 orang anak, dan bekerja sebagai headhunter, beratnya 82 kg, dan memiliki BMI sebesar 32,2 kg, termasuk kategori obesitas. Meskipun Hana menunjukkan keinginan dan kesiapan untuk menurunkan berat badan serta telah mengikuti konseling mengenai gizi, dia tidak dapat mengubah kebiasaan hidupnya. Penyakit yang diderita meliputi hipertensi, dislipidemia, dan osteoartritis. Tingkat glukosa darah puasanya yaitu 174 mg per dl. Kadar glukosa postprandialnya yaitu 240 mg per dl dan kadar AIC-nya yaitu 8,6%. Selanjutnya di sini ada analisa umum pasiennya. Untuk analisa umum pasien, di sini kita menggunakan metode SWOT. Untuk yang pertama yaitu ada subjek. Pasien seorang wanita bernama Hana berusia 54 tahun memiliki riwayat diabetes mellitus selama 5 tahun. Kemudian untuk berat badannya yaitu 82 kg dan tingginya itu 62 cm, BMI 32,2 kg. Kemudian riwayat penyakitnya yaitu pasca menopause, hipertensi, dislipidemia, dan tidak ada riwayat pankreatitis serta kanker tiroid. Kemudian untuk riwayat penyakit keluarga itu ada dari ayah. Pasien memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2 dan ibunya pun meninggal pada usia 52 tahun karena infark miokard. Kemudian kakak perempuannya pun yang berusia 60 tahun sebagai pasien itu memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2 yang diterapi dengan insulin. Kemudian, pasien bekerja sebagai headhunter perokok pada 20 tahun yang lalu dan mengkonsumsi alkohol segelas wine saat makan malam hampir setiap malam. Dan tidak mengkonsumsi obat terlarang, aerobik 2 kali seminggu, kemudian sudah bercerai, dan memiliki 2 orang anak dengan usia 14 dan ada yang 12 tahun, itu dalam keadaan sehat. Kemudian untuk pemeriksaan fisik pasiennya, yaitu obesitas tanpa adanya gejala resistensi verifer atau endokrinopati. Kemudian refleks eksterminas bahwa berkurang, pemeriksaan funduskopi menunjukkan latar belakang diabetes renopati bilateral tanpa adanya edema makula. Untuk pemeriksaan laboratorium pasien dengan metode swab yaitu dalam objek
Untuk data-datanya yaitu untuk nadi hasil pemeriksaannya itu 66 bpm akan masuk ke kategori normal, terus pernapasannya itu 15 kali per menit, masih dalam kategori normal, tekanan darahnya yaitu 130 per 78 mmHg, itu kategorinya tinggi, level AIC-nya 8,6%, kategori tinggi, kadar glukosanya darah puasa itu 174 miligram itu kategorinya tinggi, kemudian kadar glukosa darah postprandial itu kategorinya tinggi, kemudian serum kreatinin yaitu kategori tinggi yaitu 1,4 mg, LDL-nya itu 94 mg, kategorinya masih normal, kemudian trigliseridanya itu tinggi, yaitu 189 mg, dan terakhir HDL-nya itu 17 mg dalam kategori rendah. Lalu ada asesmen. Untuk asesmen ini, pasien ini memenuhi kriteria klinis untuk diabetes mellitus tipe 2. Karakteristiknya ditandai dengan tingginya level AIC yaitu 8,6%, kadar glukosa darah puasanya itu 174 mg per dl, kadar glukosa darah postprandialnya itu 240 mg per dl. Dan untuk mengatasi diabetes mellitus tipe 2 yang dimiliki oleh pasien, dokter meresepkan obat metformin 1000 mg setiap hari selama 4 tahun dan gliburid 5 gram setiap hari selama 3 tahun. Selain diabetes mellitus tipe 2, pasien juga memiliki riwayat penyakit hipertensi yang ditandai dengan tingginya tekanan darah yaitu 130 per 78 mmHg, serta dislipidemia dengan karakteristik kadar trigliserida tinggi sebesar 189 mg per dl dan kadar HDL rendah yaitu 37 mg per dl. Untuk mengatasinya, dokter meresepkan lisinopril 12,5 mg per hari selama 8 tahun dan atorvastatin 40 mg per hari selama 4 tahun. Selanjutnya ada plan. Selanjutnya ada plan. Plan terbagi dua menjadi dua, terapi farmakologi dan terapi non farmakologi. Terapi farmakologi yaitu mencakup metformin, gliburid, liraglutid, lisinopril, atorvastatin. Yang kedua, terapi non farmakologi. Pertama, pengaturan diet, mengkonsumsi karbohidrat 60-70%, mengkonsumsi protein 10-15%, lemak 20-25%, mengurangi asupan garam, dan terakhir berolahraga. Selanjutnya ada pemilihan obat. Yang pertama itu metformin. Pada kasus ini, pasien diresepkan metformin dengan dosis 1000 mg sekali sehari selama 4 tahun. Dosis yang disarankan dimulai dari 500 mg per hari sampai dengan kemampuan fungsional ginjal pasien. Dosis maksimum yang diperbolehkan dalam terapi menggunakan metformin yaitu 2550 mg per hari. Yang kedua yaitu ada gliburid. Pada kasus ini, pasien diresepkan gliburid dengan dosis 5 mg sekali sehari selama 3 tahun. Dosis yang dianjurkan yaitu 5 mg per hari dengan dosis maksimal 20 mg per hari. Yang ketiga ada liraglutid. Liraglutid merupakan agonis reseptor glukagon like peptide 1. Liraglutid disetujui oleh FDA di tahun 2010 sebagai terapi diabetes mellitus tipe 2. Pada kasus diabetes mellitus tipe 2, cukup diberikan injeksi liraglutid 1,2 mg atau 1,8 mg. Sedangkan pada obesitas diberikan dengan dosis 3,3 mg. Yang keempat ada lisinopril, yaitu ACE inhibitor, sangat dianjurkan dalam mengendalikan diabetes. Obat ini merupakan pilihan pertama untuk penyakit hipertensi dengan kondisi diabetes. Rekomendasi ini berdasarkan fakta yang menunjukkan penurunan hipertensi yang berhubungan dengan komplikasi, termasuk penderita sakit jantung,
peningkatan penyakit ginjal dan stroke. Yang kelima ada atorvastatin, yaitu pada kasus ini pasien diresepkan atorvastatin dengan dosis 40 mg sekali sehari selama 4 tahun. Dosis ini dianjurkan yaitu 10 mg per hari dengan dosis maksimal 80 mg per hari. Atorvastatin merupakan obat yang digunakan untuk menurunkan LDL dan trigliserida dalam darah, sekaligus mampu meningkatkan kadar HDL. Selanjutnya ada kesimpulan. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi tentang diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Selanjutnya kita ke pembacaan kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit yang memiliki dua tipe, yaitu ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Kemudian pada diabetes tipe 1 itu berasal dari faktor genetik, lingkungan, usia, dan faktor-faktor lain. Kemudian untuk diabetes tipe 2, faktornya itu antara lain ada gaya hidup dan obesitas. Adapun untuk pengobatan yang dapat dilakukan untuk penderita diabetes mellitus yaitu dengan terapi insulin, mengkonsumsi obat diabetes, mencoba pengobatan alternatif, kemudian menjalani operasi dan memperbaiki lifestyle-nya atau pola hidup sehat. Dengan memakan makanan yang bergizi juga itu bisa, ataupun dengan berolahraga. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya Andina Sahara Agustin mewakili teman-teman saya. Izin menutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.